Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung Roma bab 10 dengan ayatnya 14 hingga ke 21 dengan tajuknya apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda dengar. Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Kita masih berada dalam bahagian yang berbicarakan tentang bangsa Israel dalam bab 9, 10, dan 11. Dalam bab 9, Paulus sudah menyatakan perasaannya yang berduka cita dan sedih hati untuk bangsanya. Nah, ini karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang paling istimewa, tetapi bukan semuanya selamat. Itulah sebabnya bab 10 bermula dengan Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Yaitu dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan itulah seseorang itu dapat diselamatkan. Ini bukan hal yang baru dalam perjanjian baru. Ya, ini sudah pun diajar di dalam perjanjian lama. Perhatikan ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini dipetik dari perjanjian lama, Yoel 2:32. Sekiranya perjanjian lama begitu jelas mengajar bahwa jalan kepada keselamatan adalah dengan percaya dan berseru kepada nama Tuhan, kenapa bangsa Israel tidak menanggap atau mengertinya? Kenapa bangsa Israel tidak dapat diselamatkan? Ya, inilah yang Paulus mau bahaskan dari ayat 14 hingga ke 21. Oke, baca sekali lagi ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Paulus bertanyakan 4 soalan ini. Bagaimana Israel dapat berseru kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana Israel dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana Israel mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana Israel dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Inilah 4 soalan itu. Kalau kita lihat 4 soalan ini, kita boleh jawabnya begini. Untuk berseru kepada Yesus, seseorang itu mesti percaya. Untuk percaya, seseorang itu mesti dengar. Untuk dengar, seseorang itu mesti memberitakannya tentang Yesus. Dan untuk memberitakannya, seseorang mesti diutus. Dan tujuan Paulus bertanyakan 4 soalan ini adalah untuk bertanya sama ada masalah bangsa Israel tidak selamat itu adalah masalah Israel sendiri atau masalah Tuhan. Adakah bangsa Israel tidak selamat karena Tuhan tidak mengutus orang untuk memberitakannya? Ataupun orang yang diutus Tuhan itu tidak memberitakan message yang sepatutnya? Atau masalahnya adalah karena bangsa Israel tidak mendapat message itu, tidak mendengar, atau mereka sendiri tidak menerimanya? Nah, sekarang Paulus akan menjawab 4 soalannya dari bawah ke atas. From bottom to top, ya. Nah, lihat bahagian yang kedua ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel tidak berseru kepada Tuhan bukan karena Tuhan tidak mengutus nabi-nabi untuk memberitakan kabar baik keselamatan. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama Tuhan telah banyak kali mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel. Dan di sini Paulus telah memetik 1 ayat dari Perjanjian Lama. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat ini diambil dari Yesaya 52 ayat 7. Maka masalahnya bukan Tuhan tidak mengutus nabi-nabinya. Tuhan telah mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel. Sudah. Nah, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Bagaimana Israel mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jawabannya dalam ayat yang ke-16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Nah, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya saudara, kita sudah pun tahu, Tuhan telah mengutus nabi-nabinya yang membawa kabar baik. Sudah dijelaskan sebelum ini kan? Adakah mereka yang nabi-nabi ini menjalankan tugas mereka dengan memberitakan kabar baik itu? Jawabannya pasti ya. Mereka telah menjalankan tugas mereka memberitakan kabar baik itu.
Macam mana kita tahu mereka telah menjalankan tugas mereka dengan memberitakan kabar baik itu? Sebab Paulus berkata, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Maka jelasnya di sini, masalahnya bukan pada nabi-nabi Tuhan. Masalahnya adalah pada bangsa Israel itu sendiri. Nabi-nabi Tuhan telah memberitakan kabar baik. Tapi bangsa Israel tak mau menerima kabar baik itu. Nah, sebagai bukti, Paulus memetik satu lagi ayat perjanjian lama, yaitu Yesaya 53 ayat 1. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nabi-nabi Tuhan telah memberitakan kabar baik keselamatan. Tapi bangsa Israel tak mau percaya. Tak mau menerima kabar baik itu. Nah, itulah sebabnya mereka tidak dapat diselamatkan. Jadi salah siapa? Bukan salah Tuhan. Bukan salah nabi-nabi. Tapi salah bangsa Israel itu sendiri. Yaitu umat yang telah dipilih Tuhan. Ya, mereka memang dipilih. Tapi mereka tak mau menerima kabar baik itu. Ya, soalannya seterusnya, bagaimana Israel dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Nah, untuk percaya, seseorang mesti dengar. Jadi, adakah bangsa Israel dengar? Jawabannya dalam ayat 17 hingga ke 18. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bagaimana iman yang percaya itu dapat timbul? Ya, yaitu bagaimana seseorang itu boleh memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu dengan mendengar pemberitaan kebenaran dan percaya. Adakah bangsa Israel sudah mendengar pemberitaan itu? Ya, mereka sudah dengar. Mereka sudah berkali-kali dengar pemberitaan kebenaran Tuhan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, Paulus memetik satu lagi ayat dari Perjanjian Lama. Nah, kali ini dari Mazmur 19 ayat 5. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Seluruh Mazmur 19 adalah berkenaan kebenaran Tuhan yang telah dinyatakan dan yang telah diberitakan sampai ke ujung bumi. Sekiranya kebenaran Tuhan telah diberitakan sampai ke ujung bumi, maka tidak ada alasan kenapa dunia tidak dapat tahu tentang kewujudan Tuhan. Apalagi kalau bangsa-bangsa Yahudi. Mereka telah menerima wahyu yang lebih istimewa lagi. Yaitu secara langsung dari Tuhan. Ya, mereka telah diberi seluruh hukum Taurat. Mereka telah melihat kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja dari zaman Musa hingga ke Yesus. Dan karena itu mereka telah melihat, mereka telah mengalami pernyataan Allah yang luar biasa. Adakah mereka boleh menanggap atau mengerti apa yang mereka telah melihat dan dengar? Nah, inilah soalan yang seterusnya. Bagaimana Israel dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Nah, saudara, untuk berseru, seseorang mesti percaya.
Yaitu orang itu sudah faham berita itu, dan kalau faham terimalah berita itu. Dan Paulus berkata sekarang dalam ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Nah, pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Nah, Paulus memetik satu lagi ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 32:21. Ulangan 32 adalah satu bab yang panjang ya tentang lagu Musa. Di sini Musa menegur bangsa Israel karena mereka selalu membangkitkan kemarahan Tuhan dengan menyembah patung-patung berhala. Oleh karena mereka telah menyakitkan hati Tuhan, ya, Tuhan juga akan membalas dengan membangkitkan cemburu mereka, yaitu dengan memberkati bangsa-bangsa lain, apalagi dengan membangkitkan bangsa-bangsa yang dianggap bebal. Ya, kenapa? Sebab bangsa Israel memang sangat bangga ya dengan diri mereka, dengan keistimewaan mereka, dengan identiti mereka sebagai umat yang terpilih. Nah, dan sekarang Tuhan akan mengubah tumpuannya dan memberi perhatian kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan akan memberkati dan menerima bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang terjadi setelah Yesus datang. Mati di kayu salib dan menawarkan keselamatan kepada semua bangsa. Sama ada bangsa Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Nah, ini seharusnya mendorong bangsa Israel untuk ingin kembali kepada Tuhan dan tinggal dalam berkat Tuhan sekali lagi. Nah, adakah hal ini terjadi? Adakah bangsa Israel kembali kepada Tuhan? Tidak. Malah semasa Yesus ada di dunia, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan para ahli agama mau membunuh Yesus. Maka mereka tidak percaya Yesus. Bangsa-bangsa lain pula dengan hati yang terbuka menerima Yesus. Sekiranya bangsa-bangsa lain yang disebut bangsa yang bebal telah mengerti pemberitaan kabar baik dan menerimanya. Apalagi orang-orang Yahudi yang telah berkali-kali mendengar pemberitaan kebenaran dari banyak nabi-nabi, tetapi mereka tidak menerimanya. Nah, ini menunjukkan mereka jelas menolak Yesus secara terbuka. Dan hal ini dibuktikan lagi dalam ayat 20 dan 21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Nah, di sini ayat 20, Paulus memetik satu lagi ayat Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 65 ayat 1 dan 2. Yesaya mengatakan bahwa Allah akan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Mereka yang dimaksudkan ini adalah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ya, mereka tidak memiliki hukum Taurat. Mereka tidak ada pengertian yang sepenuhnya tentang Allah. Tapi apabila mereka mendengar kebenaran kabar baik yang disampaikan, mereka mengerti kabar baik itu dan mempercayainya. Sekiranya mereka mempercayainya, kenapa pula bangsa Israel tidak? Apa masalahnya? Nah, sekarang ayat 21 itu menjelaskan. Tetapi tentang Israel, ia berkata,
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi masalahnya bukan Tuhan. Bukan masalah tiada orang memberitakan kabar baik. Bukan masalah pendengaran. Bukan masalah pengertian. Bukan masalah pengetahuan. Tapi ia adalah masalah hati. Masalah moral. Masalah kehendak diri mereka sendiri. Mereka telah mendengar, tapi mereka tidak taat. Dan ada yang membantah. Maka saudara, dalam petikan ini kita tahu sekarang kenapa bangsa Israel tidak dapat diselamatkan. Dan kenapa Paulus begitu susah hati dan berduka cita dengan bangsanya sendiri. Tuhan telah menyatakan kebaikan dan kebenarannya kepada umatnya. Namun mereka menolak Tuhan Yesus. Yesaya telah melihat ketidaktaatan bangsa Israel dalam zamannya. Dan kini Paulus melihat perkara yang sama dengan orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Ya saudara, adakah kita melihat perkara yang sama dalam gereja kita, dengan jemaat kita, dalam keluarga kita, dan dalam diri kita? Saudara, Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada kita. Ya, tiap-tiap minggu kita telah mendengar khotbah-khotbah dari pastor kita, pendeta-pendeta kita. Berkali-kali kita telah mendengar banyak kebenaran dan pengajaran dari Alkitab. Apakah kita hidup melakukan perintah Tuhan, yaitu bukan sekadar mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara, janganlah kita jadi seperti orang-orang Yahudi yang berkali-kali mendengar kebenaran Tuhan, telah memberikan banyak peringatan dan kesedaran, tapi tetap hidup dalam ketidaktaatan dan membantah. Apabila kita berdiri di depan Tuhan pada hari penghakiman, kita harus memberi pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Kita tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kita tak tahu. Tidak ada alasan lagi untuk berkata tak pernah dengar tentang kebenaran. Tidak. Petikan hari ini, ya, dan surat Roma ini jelas menunjukkan bahwa kebenaran-kebenaran Allah telah dinyatakan kepada semua orang, seperti mana ayat 18 katakan tadi, ya. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya saudara, kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah belajar. Kita harus bertanggung jawab terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Sebab nanti Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita terhadap apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah belajar, yaitu bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran dan Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah Bapa kami yang kudus dan yang benar. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Pengajaran hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus bertanggung jawab kepada apa yang kami telah dengar dan belajar dengan firman-Mu. Kami tidak boleh hanya sekadar mendengar, tapi tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Firman-Mu pernah mengatakan, barang siapa mengenal Engkau, tapi tidak menuruti perintahnya,
ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Mu, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ya Tuhan, ampunilah kami sekiranya kami gagal melakukan kehendak dan perintah-Mu. Ya Bapa, perbaharuilah hati kami agar kami akan lebih mengasihi Engkau. Ya, lebih mengasihi Engkau. Agar kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Dan kami akan dapat memberikan pertanggungan jawaban yang sewajarnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya Tuhan, memberkati usaha Anda yang selalu ingin belajar dan mendengar firman Tuhan. Kita perlu sentiasa merendahkan diri dan membukakan hati untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.